Astagfirullahaladzim, bodo amat, mampus, gue orang Indonesia. Oh enggak gitu juga Technically gue gak salah bang. karena di Indonesia itu bebas banget untuk bersalaman tuh hal yang biasa gitu. Karena Enggak juga bang, saya enggak sependapat dengan abang ya, walaupun sama-sama orang Indonesia ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Saya harap semuanya baik-baik saja, tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Dan pada kesempatan kali ini kita jumpa lagi di Visa Official dalam program nonton bareng ya teman-teman. Semoga teman-teman semuanya dalam keadaan bahagia, terus semua aktivitasnya diberikan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala, dan yang mempunyai usaha semoga diberikan kelancaran usahanya, dan yang masih belum punya pekerjaan semoga segera diberikan pekerjaan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan rezeki yang barokah berlimpah sehingga kehidupannya penuh dengan kebahagiaan. Amin amin ya rabbal alamin. Yang selanjutnya yaitu jangan lupa juga kita baca selawat kepada Nabi Muhammad dengan membaca Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad, dengan harapan semoga kita semua kelak bisa berjumpa dengan Rasulullah dan berkumpul dengan Rasulullah di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, pada kesempatan kali ini ada salah satu video menarik yang perlu saya tonton, dan mungkin teman-teman juga mau menemani saya menonton video ini sampai selesai. Yang mana video ini dengan tajuk ternyata kebiasaan Malaysia versus Indonesia beda. Malu dia akhirnya. Hehe. Ini bikin penasaran, ini dibuat malu macam apa ini? Kasusnya, pasalnya apa ini teman-teman, kok bisa malu sih gitu. Ini diambil ataupun kita tengok di channel Kampung Girls channel ya. Di subscribe bagi yang belum subscribe, dan semoga teman-teman semua mau menemani saya sampai selesai. Jangan tanggung-tanggung ya, soalnya nanti kalau saya nggak tahu saya pasti tanya sama Anda yang sedang menonton video ini. Oke, seperti apakah isi videonya? Seperti biasa, don't go anywhere, stay here and check it out. cerita kocak, lucu sih. Jadi waktu itu gue mau jual handphone gitu kan. Waktu itu gue handphonenya iPhone 12 warna biru, gue inget banget. Terus udah gitu gue mau jual, gue mau beli baru gitu ya kan. Ada yang belilah, perempuan gitu beli gitu kan. Ya udah dia akhirnya ditemani dengan lelakinya. Gue nggak tahu dia perempuan itu pacaran atau memang udah suami istri gitu ya kan. Jadi kita bertiga, kita meet up gitu ya kan. Akhirnya dia cek handphonenya segala macem, semua dicek gitu. Akhirnya udah oke, dia mau, ya udah dia bagi gue uang. Dia bagi gue uang gini kan, ya udah. Terus habis itu gua hitung-hitung ini. Waktu itu gue jual 1.000 ringgit gitu kan. Transaksi HP ya. Oke, udah tuh. Kak, aku terima ya uangnya gitu. Ya udah, makasih gitu kan. Gue langsung begini. Oh, mau jabat tangan. Kak, makasih. Gue kayak gini gitu. Lo tau lelakinya apa? Lelakinya begini. Kayak kaget ya. Bener-bener yang kayak Oh, mungkin gitu. dia orang yang taat terhadap agama gitu bang, Islam ini. Dan lu tau apa? Lelaki perempuan di sini nggak boleh berpegang tangan. Mohon maaf, seumur hidup mereka nggak pernah betul pegang dia. tangan lelaki perempuan gitu. Ya betul dia. Sebagai umat Islam ya. Astagfirullahaladzim, bodo amat, mampus, gue orang Indonesia. Oh enggak gitu juga Technically gue gak salah bang. karena di Indonesia itu bebas banget untuk bersalaman tuh hal yang biasa gitu. Karena Enggak juga bang, saya enggak sependapat dengan abang ya, walaupun sama-sama orang Indonesia ya. Untuk daerah Madura itu, untuk daerah saya teman-teman, itu sangat dari dulu sampai sekarang sih untuk masalah jabat tangan itu yang bukan muhrim itu tetap tidak dibolehkan. Kita tetap memakai hukum Islam ya. Cuma semenjak perkembangan zaman teknologi ini sudah sangat pesat ya teman-teman. Sekarang itu sudah mulai berjabat tangan antara cewek cowok yang bukan mahram itu sudah mulai dianggap biasa ya teman-teman. Itu sangat miris sekali sih bagi saya. Bahkan saya sendiri sih kadang sih ada ketika keluar dari Pulau Madura ya, keluar ke kota-kota besar gitu. Kadang kalau ketemu cewek-cewek itu, ceweknya julukan tangan seperti ini, saya itu agak ragu. Saya soalnya nggak biasa sih, nggak pernah apa ya, nggak biasa berjabat tangan yang bukan muhrim itu.
ini sangat apa ya? Menurut saya ini harus kita luruskan, harus kita kasih peringatan. Dan saya sangat setuju dengan video mungkin orang Malaysia ya yang mau yang diajak debat tangan tapi nggak mau, itu saya sangat respect sekali. Tapi kalau orang-orang Indonesia menganggap hal ini macam biasa, bagi saya sebagai orang Indonesia masih belum setuju itu teman-teman. Itu sih saya. Tapi kalau kata orang ini ya udah biasa katanya di Indonesia. Ya sebetulnya banyak sih yang menganggap hal itu biasa, cuma bagi saya sendiri atau di sekitar saya sendiri hal itu masih agak miris sekali dan sangat disayangkan gitu teman-teman. Memang kita manusia, kita bersosialize with everyone sama manusia gitu. So akhirnya si perempuan itu nggak mau bagi tangan kayak gini kan, akhirnya Betul gue itu. salamnya sama lakinya aja, thank you bang gitu, oke see you gitu. Ada rasa nggak enak, ada rasa ngakak, malu, yang muka gue tuh mau tahu di mana. Untung orang itu baik kali ya, kalau nggak baik kayaknya gue udah kena tonjok deh, kena tumbuk gue. Seorang lelaki Itu boleh malu salam sendiri kan. Oh, satu. jadi tajunya itu malu dia akhirnya. Oh, jadi inilah pantesan malu. Kalau saya sih malu banget gitu. Mau berjabat tangan sama cewek tapi ditolak. Tapi apalagi alasannya masalah hukum agama, itu sangat malu sih. Mak kita. Yang kedua, adik perempuan kita ataupun kakak. Nombor tiga yang senangnya, mak saudara kita di sebelah ayah. Yang keempat, mak saudara di sebelah mak. Nombor lima, anak saudara kita yang perempuan. Itu kita boleh salam. Di konter sama kita. Ustadz Malaysia Kita boleh nih, salam. Nombor tujuh, sama Ustadz ibu Wadi mertua Anwar kita. ya. Nombor lapan, isteri ayah kita. Kalau ayah kita kahwin yang kedua. Oh, Ketiga, isteri ayah. Dan yang Istri terakhir, apa ya? Ibu tiri ya. anak perempuan kepada isteri kita yang bukan anak kandung kita. Kita kahwin dengan perempuan tu, dia ada anak dah. Kita berkahwin dengan perempuan tu, dia ada anak. Bolehkah saya bersalam dengan ibu? Wah, Ustaz Azhar langsung mau counter juga nih. Kerana aurat dia dengan saya. Dengar baik-baik. Boleh tak kita bersalam dengan isteri bapa saudara kita? Boleh. Apa? Yang kita boleh bersalam sentuh ialah mahram kita. Mahram. Bini pak saudara kita mahram atau tidak? Bukan mahram. Ah. Yang mahram ialah mak saudara kita. Adik perempuan Tak kira ayah itu mak kita, saudara mahram, ya? boleh salam. Kakak ayah kita mahram boleh salam. Faham lagi? Yang boleh salam mak saudara betul. Adapun mak saudara sabit tak boleh. Mak saudara Kerana dia sabit itu bukan apa? Mak saudara betul. Mak saudara sebelah bapa saudara. Mak saudara sebelah bini. Sabit tak boleh. Sabit itu apa? Yang boleh betul. Yang betul tu panggil mak saudara lembing. Lembing. Kerana dia betul. Apa lebih? Adapun sabit dia bengkok. Sabit tak boleh. Okey? اول يوم ليا في مدينه بنانج الاطفال في المسجد مش مصدقين ان انا بتكلم عربي. Understand that I'm speaking Arabic, right? You can understand. انتوا بتتكلموا عربي? Do you speak Arabic? Okay, can you say anything in Arabic? Say anything. أنا اسمي سليم. وأنت ما اسمك؟ Oh, pakai bahasa Arab ya. أنت. Okay, I'm so happy meeting all of you. مش مصدقين خالص ان انا بعمل سوشيال ميديا ومش مصدقين ان انا بعمل فيديوز على تيك توك. This is me. Sorry. All of you watching my video? That's awesome. Okay. إلى اللقاء. Bila Liko, sampai jumpa lagi. Wow, Salim become famous in Malaysia. Ini hubungannya apa ya dengan video Assalamualaikum. yang dibahas yang di awal? Ramai yang tanya macam mana aurat kita dengan pakcik. Okay, kita ada dua kategori pakcik. Pakcik yang pertama ni ialah pakcik yang memang pakcik kita. Maksudnya adik-beradik mak ayah kita. Tapi pakcik yang kedua ni ialah pakcik yang tiba-tiba jadi pakcik. Maksudnya dikahwin dengan adik-beradik mak ayah kita. So kalau pakcik yang betul-betul pakcik, aurat kita sama seperti keluarga, kita boleh salam. Kalau tiba-tiba yang pakcik yang tiba-tiba jadi pakcik, yang tu kita tak boleh salam. Sama auratnya seperti ajnabi sebab dia orang luar yang tiba-tiba jadi family. Okay? Kenapa semenjak di Malaysia aku
aku nggak pernah ngerasain hal-hal mistis. Oke, aku ngomong gini karena ini berdasarkan dari pengalaman aku, dan tadi kebetulan ada Viti, mbak Indonesia yang kerja di Malaysia, katanya semenjak di Malaysia dia nggak pernah takut sama hal-hal gaib. Like semasa aku di Indonesia, aku pernah ngalamin dengerin suara cewek nangis malam-malam. Pernah lihat orang lewat, padahal orangnya tuh nggak ada di tempat itu. Dan banyak lagi lah, sampai Menakutkan ini ceritanya. Karena orang luar negara ya, mereka jadi nggak muncul gitu. Tapi kan itu nggak make sense juga gitu. But it's okay. Aku juga nggak berharap itu terjadi ya. So itu sih. Where do you come from? Malaysia. Malaysia. Malaysia, Masya Allah. Masya Allah. Ini daerah mana ini? She has been in Mecca. Oh. Hajj. I should say, son, if you will go there, you can see in Malaysian people respectful and not smiling boring. In other countries, Muslim is smiling, is fading or something like that. But the Malaysian Muslim better than our Turkish Muslim. Alhamdulillah, insyaAllah. Masya Allah. Cie, orang Malaysia, cie. They are saying the Turkish Muslim is better than Arabic Muslim. But we are saying the Malaysian and also Indonesian Muslim. It's respectful and South is not like that. South is also More like that. similar. We love the Malaysian. Alhamdulillah. A little bit far. Hello Malaysia, guess what? Malaysia was ranked one of the top 10 most peaceful countries in the world. Wow. And you know what? It's true, and I'm so proud of Malaysia. Actually, in Malaysia, there are so many races that lives peacefully together. As well, there are so many foreigners from all over the world. There are so many businesses here. So everyone lives harmonically, peacefully together. God bless Malaysia, always, always, always. I love you. I love you. Wow, itu tadi ya, video yang awalnya cukup menarik ya, tentang cerita orang Indonesia mau berjabat tangan dengan orang Malaysia itu yang bukan muhrim tapi ditolak mentah-mentah ya teman-teman. Itu sangat memalukan sih. Alasannya saya sangat respect sekali karena di situ berhubungan dengan agama ya, bahwa orang yang bukan muhrim itu tidak boleh berjabat tangan teman-teman. Walaupun sebagian besar di Indonesia sih menganggap hal itu sudah biasa, tapi untuk saya sendiri sebagai orang Indonesia itu tidak biasa. Bahkan kalau bisa saya bersuara sih, saya katakan hal itu sangat sangat bisa saya ingkari loh. Kalau bisa saya cegah gitu. Soalnya hal seperti itu juga dilarang oleh agama dan itu sangat jauh dari ajaran Nabi kita, Nabi besar Muhammad SAW. Walaupun mungkin oleh mereka hal itu dianggap biasa pada zaman sekarang, dan semoga secara perlahan-lahan kebiasaan itu akan terus pudar sehingga kita kembali ke hukum awal lagi sebagaimana yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Kalau orang yang bukan muhrim itu tidak boleh berjabat tangan, apapun alasannya itu, kecuali dalam keadaan darurat ya teman-teman. Kalau dalam keadaan biasa-biasa saja ataupun dalam keadaan santai, kita mau ngopi, mau nongkrong, mau berjabat tangan dengan orang yang bukan muhrim itu tidak boleh teman-teman. Dan semoga kebiasaan-kebiasaan kalau misalnya hal ini dianggap biasa oleh orang Indonesia, semoga tidak lagi dianggap biasa, dan semoga kita bisa meniru orang-orang Malaysia yang menganggap dan mempertahankan dan masih tidak mau berjabat tangan kepada orang yang bukan muhrim itu. Masya Allah. Dan semoga saya doakan orang yang dimaksud abang tadi yang bercerita itu semoga tetap diberikan istiqomah, selalu menjaga auratnya, selalu menjaga hukum-hukum Allah, dan bisa diaplikasikan ke dalam hidupnya sehari-hari. Amin amin ya rabbal alamin. Dan untuk program nonton bareng pada kesempatan kali ini saya cukupkan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.